Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya, Heni Susilowati, dosen dengan home base di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Studi Ekonomi Modern. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mata kuliah seminar bisnis dan seminar kewirausahaan bersama tim dosen, tim teaching. Selamat malam untuk Pak Iwan, kemudian ada Pak Robi, Bu Munif, dan Bu Kasih. Selamat malam juga untuk mahasiswa semuanya di berbagai cabang yang sudah bergabung. Puji syukur Alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa belajar menimba ilmu bersama mengenai bagaimana nanti kita bisa mencari jurnal penelitian melalui situs online. Nah, di pertemuan ketiga ini apa saja nanti materi yang akan kita pelajari, langsung saja di akhir pembelajaran mahasiswa mampu memahami apa definisi, fungsi, dan juga jenis-jenis dari jurnal ilmiah. Kemudian mahasiswa juga mampu mengetahui dan memahami bagaimana cara mencari jurnal ilmiah yang baik. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tahapan di dalam mengakses jurnal ilmiah dan mahasiswa mampu melakukan komparasi berbagai sumber dalam mengakses jurnal ilmiah. Ya, sebelumnya di pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas mengenai karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah itu kan ada banyak sekali skripsi yang ditulis mahasiswa sebagai syarat untuk lulus sarjana S1 itu juga merupakan karya ilmiah. Kemudian ada penulisan artikel buku, kemudian book chapter, ataupun tugas-tugas dari dosen yang lain yang membutuhkan paper dan lain sebagainya, itu juga masuk karya ilmiah. Nah, kita akan fokus pada karya ilmiah di dalam jurnal. Yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa jurnal itu adalah buku ya, sebuah kumpulan hasil penelitian yang dibukukan, dipublikasikan secara berkala. Di dalam penerbitannya umumnya itu berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Jadi dari buku jurnal itu biasanya meliputi beberapa hasil karya ilmiah dari beberapa peneliti. Dan biasanya adalah penelitian yang terbaru. Tujuannya tentunya untuk menambah kasanah pustaka bagi ilmu pengetahuan. Nah, karya yang berisi tentang laporan hasil penelitian yang didukung dengan data yang kuat, tentunya ada data real dan juga ada analisis datanya yang dibuktikan bahwa hasil penelitian tersebut mampu untuk dipertanggungjawabkan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, buku jurnal yang dulunya dicetak, saat ini buku jurnal tersebut bisa melalui diakses secara online. Tentunya bagi kita yang terjun di dunia pendidikan sebagai akademisi bahwa mahasiswa, dosen itu sudah tidak asing lagi dengan jurnal penelitian, buku jurnal ataupun artikel yang publish di jurnal. Nah, bahkan mungkin mencari jurnal ilmiah atau jurnal akademik ini sudah menjadi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen sebagai sarana di dalam diseminasi hasil penelitian atau pengembangan budaya akademik sebagai bentuk pertukaran informasi untuk menghasilkan ide baru di dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Ya, contohnya misalnya di dalam seorang dosen itu harus membuat artikel jurnal di dalam laporan PKD-nya setiap semester, atau mungkin bagi mahasiswa hasil skripsinya nanti outputnya bisa dipublish di dalam jurnal. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana nanti mencari jurnal ilmiah atau jurnal yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Nah, biasanya di dalam mencari artikel yang publish di jurnal itu kita melalui berbagai sumber yang valid dan kredibel. Misalnya kita bisa mencari dari perpustakaan. Nah, era digital tentu saja saat ini kita bisa mencari atau mendownload
artikel yang publish di jurnal itu secara lengkap full PDF-nya dengan melalui akses internet tentunya. Nah, ini nanti baik secara nasional maupun internasional kita bisa mencari sebagai sumber referensi yang kita pergunakan untuk penelitian kita. Nah, di sini ada fungsi dari jurnal ilmiah itu sendiri. Tentu saja dengan adanya jurnal ilmiah ini adalah berfungsi untuk mempublikasikan hasil penelitian tadi ya dari beberapa peneliti yang nantinya akan dipergunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi. Kemudian bisa juga sebagai sarana saling berkomunikasi antara orang-orang yang berkecimpung di dunia akademik. Jadi kita saling sharing atau mungkin berkolaborasi di dalam penulisan. Kemudian beberapa perguruan tinggi bahkan ada yang mensyaratkan bahwa salah satu syarat untuk wisuda itu hasil skripsinya akan dipublish di jurnal. Kemudian bisa juga ini menjadi kemampuan menulis bagi peneliti dengan melakukan penulisan artikel yang publish di jurnal. Nah, dari hasil publikasi artikel di jurnal tersebut, maka bagi mahasiswa tentu saja ini bisa dijadikan sebagai bukti bahwa mereka pernah melakukan penelitian, karena biasanya akan diunggah ke internet. Kemudian jenis-jenis dari jurnal itu apa saja? Kita lihat ada jurnal cetak. Nah, jurnal cetak ini adalah jurnal yang dibukukan. Jadi pada dasarnya merupakan sekumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku atau media cetak. Jadi beberapa penulis kemudian dikumpulkan dalam satu buku jurnal yang dicetak. Tetapi adanya perkembangan teknologi, maka ada juga jurnal yang secara digital. Jadi kita tidak perlu untuk mencetak hasil dari jurnal tersebut, tetapi kita bisa mencarinya, mengaksesnya secara online melalui internet dari beberapa sekumpulan artikel ilmiah tersebut yang publish di jurnal, sehingga bisa diakses siapapun. Kemudian jurnal juga bisa dibedakan jenisnya adalah dari lokal maupun nasional ataupun internasional. Kalau lokal biasanya itu jurnal ini diterbitkan hanya untuk lingkup tertentu saja, misalnya institusi perguruan tinggi membukukan sekumpulan artikel yang ditulis oleh dosennya. Nah, ini untuk kalangan sendiri. Atau mungkin ada jurnal nasional. Nah, ini adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan untuk lingkup di dalam negeri ya, secara nasional. Nah, kita tahu ada jurnal yang terindeks Sinta atau terindeks Garuda. Nah, itu semua adalah termasuk jurnal nasional. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Dan jurnal internasional adalah jurnal yang diterbitkan dalam skala global. Umumnya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa PBB atau bahasa Inggris sehingga dapat dimengerti di negara manapun. Nah, itu adalah jenis-jenis dari jurnal ilmiah. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa jenis ataupun fungsi dari jurnal itu sendiri, bagaimana kita mengetahui atau dari mana kita bisa tahu mencari situs pencarian jurnal ilmiah tersebut. Nah, untuk memudahkan para peneliti di dalam mengakses jurnal penelitian secara gratis, ada beberapa situs yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan karya ilmiah tersebut. Nah, bagi mahasiswa ataupun dosen, mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih bingung dan belum tahu caranya mengakses. Ini sebetulnya ada banyak sekali. Ini ada 10 situs yang dicontohkan di sini ya, mungkin untuk mengakses jurnal dari internet secara gratis. Yang pertama adalah e-resources.perpusnas.go.id, kemudian ada dari lipi.go.id, sciendirect.com, kemudian ada dari Garuda, Garba, rujukan digital, ada doats.org, kemudian ada researchgate.net, ada lagi academia.edu, kemudian ada freefullpdf.com, Google Scholar, ataupun sinta.kemendikbud.go.id. Nanti akan dibahas satu persatu dari beberapa situs online ini. Yang pertama adalah
kita bahas untuk yang ini susah. Ya, kita lihat di sini yang pertama adalah kita mencari situs website yang dikunjungi dari Perpustakaan Nasional ya. Mahasiswa bisa register untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional secara online. Kemudian bisa mengaksesnya nanti melalui http e-resources.perpusnas.go.id. Nanti dicoba. Tampilannya seperti ini ya. Nanti kalau membuka, tapi kita harus register dulu nanti. Ada banyak jurnal ilmiah dari berbagai rumah jurnal nanti. Bisa dilihat. Pendaftaran itu bisa secara langsung atau karena Perpusnas Nasional Republik Indonesia ini kan pusatnya di Jakarta. Kalau mendaftar secara offline berarti kita harus mendaftar ke Jakarta, tetapi bisa secara online, nanti bisa dicoba lewat e-resources perpusnas.go.id ini. Jadi ini gratis, nanti register, kemudian kita akan login dari email ataupun nanti password yang sudah ada. Kemudian yang kedua, dari LIPI juga menerbitkan adanya rumah jurnal, situs pencarian yang resmi yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI ini dikoordinatori oleh Kemenristek Dikti. Nah, mahasiswa bisa dengan mudah mengunduh semua jurnal yang tersedia. Ini sama ya dari LIPI ini, tentunya kita harus register dulu, mendaftarkan. Nanti setelah register tercatat sebagai anggota, bisa login melalui lipi.go.id nanti. Ini tampilan awalnya seperti ini. Nanti tinggal di halaman pencarian, misalnya sesuai bidang ilmu kita masing-masing, misalnya dari manajemen ataukah dari akuntansi atau dari ilmu sains lainnya, dengan kata kunci yang mudah dipahami nanti akan muncul berbagai macam judul artikel. Kemudian ada ScienceDirect. Nah, ScienceDirect ini situs yang menyediakan berbagai artikel jurnal internasional. Jadi kalau kita membutuhkan rujukan artikel internasional bisa melalui sciencedirect.com ini. Nah, situs pencarian ini bersifat open access biasanya. Jadi memang pengunjung ini berhak bisa mengaksesnya secara gratis dan karya tulis ilmiah yang tersedia di dalam situs tersebut. Sama nanti kita juga harus register terlebih dahulu untuk sciencedirect.com ini. Mahasiswa bisa mencobanya nanti, semua bisa dicoba nanti, tetapi yang paling seret nanti yang mana yang mudah untuk mengaksesnya ya. Ini adalah beberapa situs yang mungkin bisa sebagai alternatif. Nah, yang berikutnya adalah International Journal of Education and Research atau injer.com. Nah, injer.com ini juga merupakan artikel yang bisa kita cari untuk mengakses jurnal internasional. Jadi situs ini menjadi favorit para sarjana, peneliti, dan profesional untuk mencari referensi jurnal ilmiah. Caranya sama. Ini halaman mukanya ya, kalau misalnya kita sudah register, pada dasarnya sama, jadi kita tinggal mencari saja. Kita ingin mencari artikel jurnal yang berkaitan dengan sesuai dengan judul penelitian kita. Jadi nanti mahasiswa bisa fokus ke judul apa yang sekiranya menjadi kompeten dari mahasiswa, kemudian bisa dicari di dalam situs pencarian jurnal online. Biasanya di dalam penulisan skripsi itu paling tidak minimal harus ada satu jurnal internasional ya. Kemudian yang berikutnya adalah doats.org, ini juga sama. Doats atau Directory of Open Access Journal ini juga website yang menawarkan berbagai artikel jurnal internasional juga. Ini juga bisa dicari di sini. Nanti register, kemudian kita akan mulai mencari pencarian ini find open access jurnal dan artikel. Di sini kan nanti kita bisa memilih apakah kita sudah memiliki nama jurnalnya atau kita akan mencari artikel, kata kuncinya apa.
Kemudian nanti bisa kita klik untuk pencariannya. Nanti akan keluar beberapa jurnal. Nanti akan diberikan contoh ya di sesi akhir nanti. Kemudian situs Dots ini menyediakan akses jurnal internasional yang berkualitas tinggi. Jadi open access sehingga siapa saja dapat mengaksesnya kapan dan di mana saja sepanjang koneksitas internet kita tentu saja aman ya. Kemudian yang keenam adalah research charts. Nah, researchgate.net ini juga termasuk pencarian di dalam jurnal internasional maupun bisa juga kita kolaborasi dengan para peneliti atau ilmuwan sesuai bidang disiplin sainsnya masing-masing ya. Nah, situs researchgate.net ini mencari seluruh abstrak, berbagai file, berbagai database publikasi, forum, diskusi, metodologi, grup, dan berbagai aplikasi lainnya. Tentunya sebelum mengunduh artikel yang tersedia di situs ini, mahasiswa harus register terlebih dahulu untuk ke situs researchgate.net ini. Halamannya untuk researchgate.net itu seperti ini yang ada di bawah ini. Nanti bisa mendaftarkan akun, kemudian kita bisa menggunakan email kampus untuk mendaftarnya. Ya, selanjutnya ada akademia dan akademia.edu. Nah, akademia.edu ini juga mudah kita akses, situs yang menyediakan berbagai dokumen untuk akademisi. Terdapat berbagai macam dokumen, tidak hanya jurnal saja ya, bahkan buku, materi, berbagai bidang bisa diunduh di sini. Ini menjadi situs favorit dan sering muncul pada halaman utama pencarian Google, sehingga memudahkan untuk mencari jurnal ilmiah ataupun buku-buku yang berbahasa Indonesia yang membantu dalam mencari referensi untuk penelitian tugas akhir. Nah, ini juga termasuk mudah ini untuk mengaksesnya. Jadi kita register, jadi terutama semuanya sama, caranya kita register dulu, kemudian nanti kita bisa baru untuk loginnya. freefullpdf.com, nah ini juga menyediakan berbagai jurnal publikasi ilmiah gratis di bidang yang tersedia, adanya ilmu kesehatan, pengetahuan, matematika, fisika, dan sosial humaniora. Juga bisa diunduh secara gratis freefull PDF ini. Nanti kita tuliskan kata kunci sesuai bidang ilmu kita masing-masing atau sesuai dengan apa yang akan menjadi judul penelitian kita. Nanti kita bisa mencari artikel sebagai referensi dari jurnal ini. Nah, ini yang paling favorit adalah Google Scholar. Nah, Google Scholar ini sangat mudah juga digunakan untuk mencari beberapa artikel yang terbit di jurnal. Jadi ini kita biasanya kita akan menuliskan kata kunci di dalam, kalau Google Scholar ini kita juga harus memiliki akunnya terlebih dahulu, kemudian nanti bisa di-download untuk PDF-nya. Dari Google Scholar juga bisa mencari buku yang dipergunakan untuk referensi. Nah, karya tulis di Google Scholar ini diterbitkan dan berasal dari universitas di berbagai negara. Nah, ini bisa muncul secara global ya, artikel secara global ini di Google Scholar. Bisa mencari artikel dari jurnal internasional maupun yang nasional. Nah, ini familiar bagi mahasiswa maupun dosen untuk membutuhkan referensi yang diandalkan untuk mendukung kebutuhan sumber data di dalam penelitian sebagai referensi tugas akhir untuk mahasiswa ataupun mungkin referensi untuk dosen di dalam melakukan penelitian. Ini tampilannya adalah seperti ini, nanti kita tinggal menuliskan kata kunci saja. Kemudian yang terakhir ada sinta.kemdikbud.go.id. Nah, Sinta ini merupakan jurnal nasional yang kepanjangannya adalah Science and Technology Index.
yaitu studi berbasis web yang dirancang untuk mengukur kinerja peneliti lembaga dan jurusan. Sinta dirilis oleh Kemenristek Dikti dengan kinerja utama menilai kinerja jurnal dengan memperhatikan standar akreditasi dan juga sitasi. Jurnal nasional yang sudah terakreditasi oleh Arjuna atau akreditasi jurnal nasional akan otomatis masuk ke Sinta ini. Jadi kalau kita lihat nanti kita juga register dulu, daftar sebagai memiliki akun Sinta, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, biasanya kalau Sinta ini bagi dosen itu kita harus memiliki, karena nanti bisa berkaitan dengan laporan kinerja BKD kita. Ada beberapa tingkatan jurnal yang terakreditasi Sinta ya. Untuk mahasiswa mungkin perlu diketahui bahwa Sinta itu memiliki 6 tingkatan kategori untuk mempertegas seberapa bagus kualitas jurnal yang berhasil terdata. Jadi dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Itu singkatan dari S1, S2 sampai dengan S6 itu singkatannya Sinta 1. Yang tertinggi tentunya adalah Sinta 1 merupakan tingkatan yang paling tinggi kategorinya di dalam akreditasi jurnal Sinta ini. Kemudian semakin tinggi tingkatan jurnal Sinta, maka semakin bagus kualitas jurnal yang ada. Kategori jurnal Sinta terbilang sangat penting untuk diketahui bagi para peneliti. Penting bagi peneliti untuk mengetahui informasi referensi yang berkualitas yang dapat mendukung penelitiannya. Jadi dari yang tertinggi adalah Sinta 1. Tingkatannya yang paling tinggi ini, akreditasi jurnal Sinta 1 ini terindeks Scopus, jadi setara dengan terindeks Scopus untuk Sinta 1 atau jurnal internasional yang bereputasi. Nah, selain itu juga terindeks oleh Arjuna tadi, akreditasi jurnal nasional dengan nilai di atas 84 atau setara dengan nilai A. Kemudian Sinta 2 ini juga hampir sama, akreditasi jurnal Sinta 2 ini terakreditasi melalui Arjuna juga dengan nilai 70 hingga 84 dan telah terakreditasi oleh LIPI sesuai dengan data kelola dan standar yang berlaku. Kemudian Sinta 3 merupakan tingkatan ketiga dari jurnal akreditasi jurnal Sinta ini, skornya 60 sampai 69. Juga terakreditasi oleh Arjuna, akreditasi jurnal nasional. Kemudian Sinta 4 itu tingkatan keempat dalam akreditasi jurnal Sinta dengan skor 50 hingga 59. Pengakuan sebuah jurnal dapat dilihat dari akreditasi jurnal yang telah diperoleh baik dari lembaga nasional maupun internasional. Kemudian ada Sinta 5 untuk bisa mencapai Sinta 5, jurnal tersebut harus terdaftar di Arjuna yang dilakukan evaluasi dengan skor yang diperoleh minimal 40 hingga 46. Sedangkan yang paling rendah adalah Sinta 6. Ini adalah jurnal yang harus terdaftar di Arjuna dan telah dilakukan evaluasi kelengkapan standar akreditasi, skor nilainya adalah 30 hingga 39. Nah, untuk perguruan tinggi yang memiliki jurnal biasanya tidak bisa langsung terindeks akreditasi Sinta ini. Biasanya dimulai dari jurnal nasional yang ber-ISSN terlebih dahulu, kemudian seiring perkembangannya baru nanti mendaftarkan ke Sinta 6 atau 5. Jadi secara bertahap nanti akan dievaluasi kualitas dari artikel yang terbit di jurnal tersebut. Nah, terbitnya itu biasanya untuk jurnal itu ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 4 kali, 6 kali, atau bahkan ada yang setiap bulan. Jadi banyak sekali nanti yang bisa dicari oleh mahasiswa dari jurnal yang terakreditasi Sinta ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di dalam pencari sumber referensi itu kita perlu memperhatikan jurnal yang telah terakreditasi Sinta yang dapat dikategorikan sebagai jurnal yang berkualitas secara nasional
melewati beberapa tahap penilaian sesuai dengan standar yang berlaku. Itu akan menjadi referensi yang baik untuk akreditasi jurnalnya. Ini saya akan memberikan contoh cara mencarinya mungkin yang lebih mudah dari Google Scholar dulu saja ya. Untuk mahasiswa mungkin bisa memulainya di sini dari bentar. Mudah-mudahan koneksinya lancar ya. Ini saya stop dulu share screen-nya. Ya, agak lama.